Halo para jiwa assassin anime dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan reanime di serial One Piece Artistman Island Part 4. Part sebelumnya menceritakan masa lalu dari Tiger dan beberapa kisah Otohime. Part ini masih melanjutkan cerita dari Otohime yang masih memberdayakan kedamaian antara manusia ikan dan manusia. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai ceritanya. Seperti biasa, sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece episode 4 versi reanime. Cerita dimulai dari Sain yang sembuh dari luka parahnya. Lalu Otohime memberikan sebuah kendaraan agar Sen bisa kembali pulang. Tak terduganya Otohime juga ikut, tujuannya yaitu meminta surat perdamaian kepada atasan dunia. Melihat hal itu, semua penduduk pun tidak terima karena bisa jadi Sen bisa membunuhnya di tengah perjalanan. Tetapi karena tekad dari Otohime, Neptune mengikhlaskan kepergiannya. Singkat cerita, Otohime kembali dengan selamat. Kabar baiknya, ia mendapatkan surat perdamaian itu, namun dengan satu syarat, yaitu ia harus mendapatkan 80% suara dari penduduknya. Setelah kembali, Otohime bercerita kepada ketiga pangeran dan ia meminta janji kepada ketiga pangerannya untuk menjaga Shirahoshi. Karena Shirahoshi adalah duyung legenda yang konon katanya duyung legenda itu bisa berbicara dengan para raja laut. Bisa disimpulkan kalau Shirahoshi memiliki kemampuan yang sangat hebat, bahkan kekuatan itu juga bisa dibuat kebaikan dan juga keburukan. Kabar baiknya, kekuatan itu juga bisa digunakan untuk menjembatani antara manusia dan manusia ikan agar mereka bisa berdamai. Esok harinya sekali lagi Otohime berpidato untuk kedamaian dan tak terduganya semua orang telah mempercayainya. Bahkan ia mendapatkan suara yang lebih dari kuota. Di kesenangan itu tak sangka ada yang membakar surat tersebut. Bahkan yang paling mengejutkan adalah Otohime telah ditembak oleh seseorang. Dan ternyata yang menembaknya adalah manusia. Namun manusia itu telah mati karena dibunuh oleh Hody. Jadi di waktu yang genting itu mereka tidak bisa memperjelas apakah alasan manusia itu menembak ratu. Alhasil kebencian terhadap manusia muncul kembali. Namun dalam Otohime yang hampir sekarat, ia berkata kepada anaknya untuk tidak menaruh dendam kepada orang yang membunuhnya, karena ia tidak ingin kejadian yang sama terulang kembali. Neptune yang mengetahuinya pun sangat menyesalinya. Bahkan ia juga beranggapan sama untuk membenci manusia melebihi dari apapun. Tapi kemarahannya kembali reda saat ia mengingat perkataan dari Otohime dahulu. Tetapi dengan hal itu juga ia meminta anak-anaknya untuk tidak pergi keluar, terutama Shirahoshi, karena bisa jadi ada orang yang mengincarnya. Mengingat Shirahoshi memiliki kekuatan yang besar, namun dalam sisi Fukaboshi yang sudah berjanji kepada ibunya, ia melakukan sesuatu yang tak terduga, di mana ia meminta satu lagi kepada para penduduk untuk mempercayai manusia, karena ia tidak ingin usaha ibunya selama ini menjadi sia-sia. Atas perkataan dari Fukaboshi, para penduduk pun sekali lagi mempercayainya. Kembali ke cerita, setelah Nami mendengar cerita dari Jinbei, ia pun sadar kalau sebenarnya Jinbei tidak ada hubungannya dengan Arlong, karena orang yang paling ia benci adalah Arlong seorang. Hal itu membuat Jinbei senang dan berterima kasih. Lalu setelah Hachi yang sudah sadar mengatakan kepada Jinbei kalau Hody sekarang sudah berbeda, di mana Hody ini lebih kejam ketimbang Arlong. Bahkan Hody bukan membenci manusia saja, tetapi ia juga membenci manusia ikan yang bersahabat dengan manusia. Selain itu, Hachi menjelaskan apa tujuan dari Hody yang sebenarnya, bahwa Hody ingin membunuh semua keluarga kerajaan, terutama Shirahoshi. Mengingat Shirahoshi memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia, di waktu yang sama pula Hody menyiarkan acara ke seluruh pulau manusia ikan bahwasanya dirinya akan mengeksekusi Neptune di tengah kota. Dengan tujuan Neptune sekarang tidak berguna, pastinya juga dirinya juga akan menggantikan era dari Neptune. Kekejaman dari Hody juga diperlihatkan di sini, yang mana ia juga berencana membakar semua surat yang dikumpulkan oleh Otohime dahulu. Ia juga akan membunuh semua orang yang telah mendukung Otohime.
Alhasil sekarang membuat suasana menjadi kacau dan mencekam. Jinbei yang mengetahui hal itu sangat marah. Di sini pula Luffy yang berniat untuk membantu Jinbei. Tetapi dihentikan oleh Jinbei. Jinbei meminta agar Luffy tidak ikut melakukan perlawanan terhadap Hody. Karena jika nanti dia bisa mengalahkan Hody, maka kebencian manusia akan terulang. Tetapi di sini Luffy masih tetap ingin untuk membantunya dengan alasan temannya juga ditangkap oleh Hody. Namun tetap saja Jinbei tidak memperbolehkannya. Akhirnya Luffy yang sedang marah pun bertarung dengannya, sementara dalam sisi Jinbei pun juga demikian. Karena ia harus menghentikan Luffy di sini, karena jika tidak maka usahanya akan sia-sia. Di tengah pertikaian itu Robin akhirnya datang, yang sebelumnya Robin telah menemukan sebuah poneglyph di sana. Kedatangan Robin juga membuat pertarungan Luffy dan Jinbei terhenti. Sementara di sisi pulau kekacauan yang dibuat oleh aliansi Hody menjadi jadi, di mana mereka semua memakai pil steroid sama seperti Hody. Dengan adanya itu mereka semakin kuat dan brutal. Setelah semuanya itu, semua aliansi berkumpul seperti apa yang dikatakan oleh Hody sebelumnya, beralih ke Hody yang sedang menuju ke tengah kota. Di tengah perjalanan Hody merasakan kesakitan akibat tebasan dari Zoro. Atas hal itu ia memakan beberapa pil steroid untuk menenangkan rasa sakitnya tersebut. Nahasnya, karena kebanyakan memakan pil itu malah membuat dirinya semakin kesakitan lagi. Sampai suatu ketika ternyata tubuhnya masih bisa mengemban kekuatan besar tersebut. Alhasil Hody berevolusi lagi yang saat ini menjadi lebih mengerikan lagi. Bahkan kekuatan sebelumnya saja bisa menghancurkan satu kota. Hal itu juga membuat Hody semakin percaya kalau ia bisa menghancurkan pulau manusia ikan. Lalu setelahnya ia pun tiba di sana. Di sana juga para aliansi sudah berkumpul untuk acara pengeksekusian Neptune. Di saat persiapan tersebut tiba-tiba ketiga pangeran datang untuk menyelamatkan raja. Namun kabar baik tak menimpa mereka bertiga, karena di sana semua bajak laut Hody telah berkumpul. Bisa dibilang mereka kalah jumlah. Parahnya ketika pangeran itu bisa dikalahkan oleh para aliansi. Karena hal tersebut pihak kerajaan menjadi sulit, apalagi sekarang mereka tidak mendapatkan bantuan lagi. Alhasil mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan. Di tempat lain terlihat kalau Jinbei dan Shirahoshi sedang menuju ke tengah kota untuk menyelamatkan raja. Jadi masalah dengan topi jerami di sini sudah selesai. Di tengah perjalanan ke sana tiba-tiba mereka berdua termakan jebakan dari Hody. Alhasil mereka pun tertangkap dan dibawa ke tengah kota. Hody yang mengetahuinya pun tambah senang karena hari ini ia cukup beruntung. Beruntungnya lagi Jinbei juga ikut tertangkap oleh bawahannya. Jadi untuk saat ini sudah tidak ada lagi yang dia khawatirkan. Keadaan menjadi memburuk lagi ketika semua bawahan dari Hody berkumpul di tempat ini. Hal itu membuat Hody semakin percaya kalau impiannya sebentar lagi akan terwujud. Namun kesenangan dari Hody disangkal oleh Madame Shirley, di mana Madame mengatakan kalau rencana dari Hody tidak akan berhasil, mengingat ia bisa melihat masa depan kalau pulau ini hanya bisa diubah oleh kelompok topi jerami. Mendengarnya Hody sangat marah, bahkan ia menyerang Madame hingga membuatnya tidak bisa bergerak. Melihat kejadian itu semua, penduduk dan pihak kerajaan pun ketakutan karena sekarang tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa mengalahkan Hody. Di kesempatan itu pula Hody memberikan sebuah kebenaran yang luar biasa, bahwa 10 tahun yang lalu ialah yang membunuh Otohime, yang mana dahulu ia menyewa manusia hanya untuk membakar surat dari Otohime saja, sementara Hody yang akan menembak Otohime sendiri. Namun rencana tak berhenti begitu saja, ia membuat manusia tersebut sebagai pelaku atas pembunuhan Otohime. Dengan alasan jika manusia yang membunuh Otohime, maka kemungkinan manusia ikan akan kembali membenci manusia. Dan ternyata benar, hal itu membuat kebencian terulang. Semua orang yang mengetahuinya sangat terkejut, tetapi sekarang mereka tidak bisa apa-apa. Tetapi dalam sisi Shirahoshi tidak sedih karena ia sudah mengetahui siapa pelaku tersebut 8 tahun yang lalu. Yang mana ia mengetahuinya berkat hiu peliharaannya. Namun saat itu ia membiarkan hal itu.
dikarenakan ia tidak ingin melanggar janji kepada ibunya, yaitu tidak membenci siapa yang membunuh ibunya. Hal itu membuat semua orang terkejut lagi. Lalu setelah penduduk yang sudah tidak tahan lagi dengan para keluarga kerajaan disakiti, mereka meminta kelompok topi jerami untuk menghancurkan pulau manusia ikan, karena hanya mereka saja yang bisa mengalahkan Hodi. Hal itu membuat Hodi semakin marah. Alhasil ia mempercepat eksekusi dari Neptune. Semua orang yang melihatnya pun tidak bisa berkata-kata, tetapi sesaat pedang itu mengenai Neptune, Luffy tiba-tiba keluar dari perut hiu dan langsung menghajar Hodi sampai terlempar jauh. Semua yang mengetahuinya sangat senang, dan sekarang mereka menganggap kalau ada manusia yang baik seperti kelompok topi jerami. Ternyata kemunculan dari Luffy bukanlah sebuah kebetulan, karena semua ini telah direncanakan oleh Jinbei agar Luffy bisa menjadi pahlawan. Dan seperti yang telah direncanakan, akhirnya itu pun terjadi. Ternyata Luffy tidak sendirian. Ia juga bersama dengan yang lain, di mana Sanji dan yang lain menyelamatkan Zoro yang berada di istana, sementara Robin dan Nami membantu Luffy. Dengan datangnya Nami dan Robin membuat keadaan menjadi tenang. Bahkan mereka berhasil mencuri kertas dari Otohime yang dibawa oleh bawahan Hodi. Sementara Robin juga berhasil membuka sebuah rantai kekangan dari Neptune dan yang lainnya. Tak berapa lama juga Sanji dan Zoro akhirnya datang bersama kapal Going Merry, dan dengan hal itu menandai bahwa semua kru topi jerami sudah lengkap. Di lain sisi, Hodi yang terkena serangan Luffy sebelumnya masih bisa bangkit, dan dengan penuh amarah Hodi meminta semua 100.000 bawahannya untuk menyerang topi jerami. Tetapi hal itu tidak membuat Luffy ketakutan, malahan ia menuju ke tengah sendirian lalu memperlihatkan hal yang sangat keren dan cukup bersejarah, di mana Luffy menggunakan haki rajanya untuk mengalahkan separuh dari bawahan Hodi. Seketika semua orang pun terdiam dan ketakutan, karena topi jerami memang sangat kuat dan mengerikan, dan dengan hal itu juga menandai pertarungan besar dimulai. Singkat cerita, ketika kita diperlihatkan satu persatu kemampuan dari para kru Mugiwara, pertama kita mulai dari Chopper, di mana Chopper sekarang bisa menguasai beberapa perubahan untuk yang sempurna. Terutama sekarang ia bisa menguasai bentuk liarnya. Kedua, Usopp sendiri sekarang sudah beberapa menguasai teknik gabungan yang cukup kuat. Dengan kekuatan barunya itu, ia bisa bertarung sendirian, mengingat sebelumnya ia hanyalah seorang pengecut. Sedangkan Nami dan Robin juga tak kalah hebat, di mana mereka berdua juga semakin mahir mengasah gaya bertarung mereka. Berikutnya Franky dan Brook, kedua karakter ini juga semakin kuat dan gila, di mana Brook bisa membuat es dari pedangnya, sementara Franky menciptakan sebuah robot yang penuh senjata. Dan yang paling utama adalah Zoro dan Sanji, pastinya mereka juga lebih kuat. Kita mulai dulu dari Zoro. Zoro sekarang bisa membelah apapun termasuk besi, sementara Sanji bisa terbang layaknya kekuatan dari CP9 dahulu. Jadi meskipun kelompok Luffy hanyalah 10 orang saja, tetapi mereka bisa mengimbangi separuh kekuatan dari bawahan Hodi. Jadi untuk sekarang ini pihak Hodi yang sedang terpojok. Di saat terpuruk, Hodi memanggil salah satu monster laut. Ternyata yang dipanggil adalah Kraken. Di sini Kraken diancam untuk membunuh Shirahoshi. Jika tidak, maka saudaranya akan dibunuh oleh Hodi. Hal itu membuat Kraken ketakutan. Alhasil ia menuruti Hodi dan hampir membunuh Shirahoshi. Namun itu tak terjadi karena Luffy berjanji akan melindungi Kraken dan saudaranya. Lalu Luffy yang sudah kesal pun menyerang Hodi secara bertubi-tubi. Bahkan ia melapisi serangannya itu dengan Bososoku Haki. Atas hal itu, yang tadinya Hodi masih bisa menahan serangan, sekarang satu persatu serangan Luffy bisa menghantam tubuh Hodi hingga terluka cukup parah. Namun masalah masih belum berakhir, karena tiba-tiba muncul sebuah kapal besar yang bernama Noah, tiba-tiba melayang di atas pulau. Ternyata itu adalah perbuatan dari Decken, di mana Decken ingin menghancurkan Shirahoshi termasuk pulau manusia ikan. Hal itu membuat semuanya terkejut, karena pastinya jika Shirahoshi tidak pergi, maka kapal itu akan terus mengincarnya. Sementara yang lain yang melihat hal itu juga kebingungan. Bahkan penduduk mengatakan kalau tidak ada harapan lagi
jika kapal tersebut menabrak pulau manusia ikan. Sedangkan di sisi Hody, ia juga kaget karena Dechen telah berkhianat kepadanya. Namun hal itu juga membuat Hody senang karena jika Dechen bisa membunuh Shirahoshi, maka tidak ada yang ditakutkannya lagi. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kita di episode 4 ini. Berikutnya cerita akan semakin lebih menarik mengingat Luffy akan bertarung habis-habisan dengan Hody dan bawahannya untuk menyelamatkan manusia ikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam reanime.